Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Hasana dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu topik, yaitu teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Mari kita simak bersama-sama. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Anekdot selalu dikaitkan dengan tanggapan terhadap fenomena sosial. Nah, di dalam teks anekdot ini terdiri 5 bagian yang membentuk alur cerita dengan latar dan tokoh tertentu. Kelima bagian diantaranya ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Abstrak ini bagian paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya, bagi ini menunjukkan hal unik yang akan dipaparkan dalam teks. Kedua, orientasi. Bagian ini menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya, penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Ketiga, krisis adalah bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi kepada si penulis atau orang yang diceritakan. Keempat, reaksi. Bagian ini tentang cara penulis atau orang yang ditulis yang menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Yang terakhir yaitu koda. Bagian akhir ini dari cerita unik tersebut bisa juga dengan memberikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Baik, selanjutnya ada tujuan utama anekdot. Tujuan utama anekdot ini untuk membuat orang tertawa, mengungkapkan kebenaran secara umum, atau untuk mendeskripsikan fitur dari karakter sedemikian rupa sehingga menjadi lucu dan memberi pemahaman yang baik tentang karakter. Di sini ada contoh teks anekdot. Kisah pemulung antara Pak Pemulung dan Pak RT. Kalian bisa simak dan kalian bisa lihat di tabel. Setelah kita cermati, sepertinya biasa saja, tidak terlalu memuat hal lucu yang membuat kita tertawa. Namun apabila kita menganalisis lebih dalam isim dan maknanya, kita akan terkejut dengan amanatnya. Anekdot ini berupa kritik sosial, yaitu masih adanya lapisan masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung dan betapa belum ramahnya perlakuan kita terhadap mereka. Dari segi isi cerita ini mungkin dapat dikatakan lucu. Cerita ini berkisah tentang seorang pemulung yang ternyata tidak bisa membaca, sehingga peraturan yang dipublikasi secara tertulis tidak dapat dipahami olehnya. Kesalahpahaman antara Pak RT dan Pak Pemulung pun tidak bisa dihindari. Pak RT mengira pemulung tersebut melanggar peraturan yang ia buat, padahal pemulung tersebut sama sekali tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Dari segi makna, cerita ini dapat diinterpretasi sebagai hal yang menarik. Banyak amanat yang dapat diteladani dari anekdot tersebut. Ternyata, angka buta huruf di sekitar kita masih tinggi, sehingga upaya untuk menekan angka buta huruf harus lebih ditingkatkan. Alangkah lebih baik jika kalangan bawah diperlakukan secara bermartabat dan manusiawi. Dari segi makna, teks anekdot mempunyai makna tersurat dan tersirat. Makna tersurat diperoleh dari memaknai isi teks dengan memperhatikan segi pemilihan kata, struktur, dan dialek yang dibawakan tokoh-tokohnya. Sementara itu, makna tersirat diperoleh dari latar belakang adanya teks tersebut. Selain itu, nilai didik dalam teks berkaitan juga dengan makna tersirat. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.